Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kitan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Dr. April Feldi di channel After Kitan Education. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah sesuai janji saya kemarin ya, saya akan melakukan podcast tur keliling kota untuk mewawancarai ya founder-founder ya pendiri-pendiri rumah sunat yang sudah sukses dalam mengembangkan rumah sunat. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di Palembang. Nah, yang spesialnya apa? Kita akan mengadakan podcast di salah satu rumah sunat yang termasuk paling favorit di Palembang, yaitu rumah sunat Kitan Pro ya by SMM. Nah, siapa foundernya? Foundernya Dr. McBury dan Dr. Safira. Dan menariknya lagi apa teman-teman? Nah, Dr. McBury dan Dr. Safira ini adalah suami istri. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kekompakan ya seorang suami istri dalam ya mengembangkan rumah sunat. Alhamdulillah saya sudah menghubungi Dr. McBury ya yang sedang mengambil pendidikan dokter spesialis bedah anak di Bandung. Nah, jadi saya izin dulu ke beliau untuk datang dan mewawancari langsung Dr. Safira. Nah, alhamdulillah ya Dr. McBury sangat responsif sekali ya, dan kita diizinkan untuk datang dan melihat seperti apa Kitan Pro by Rumah Sunat SMM. Baik, ikuti keseruannya ya teman-teman, silahkan teman-teman tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kitan, bertemu lagi bersama saya Dr. April Feldi di channel After Kitan Education. Baik teman-teman, seperti janji saya kemarin, saya akan melakukan podcast tur keliling Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di Palembang dan saya sudah berada di rumah sunat yang sudah terkenal di Palembang. Nah, tentu teman-teman penasaran kan seperti apa rumah sunatnya dan seperti apa perjalanannya. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan founder dari Kitan Pro by Rumah Sunat SMM. Sekarang sudah ada Dr. Safira. Dokter ya, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Aprilio. Ya, dokter panggilannya Dokter Fira atau mau dipanggil nama lengkap dokter? Boleh semua sih. Oke. Ya, informasinya teman-teman saya agak nervous karena baru pertama kali ya ketemu sama Dokter Safira. Dokter Safira ini juga kebetulan senior saya di Asosiasi Dokter Kitan Indonesia. Iya, ini senior saya teman-teman. Baik ya teman-teman. Ya? Baik, nanti izin ya dokter ya, karena sudah ada beberapa titipan pertanyaan. Pertanyaannya ya sih hampir sama sih dok, sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kan, karena saya sudah wawancara dokter Darsono, dokter Forson. Ya. Izin ya dok ya, sudah berapa lama sih dok menggeluti dunia sirkumsisi? Sekitar kalau yang sudah diseriusin ini sekitar 7-8 tahun ini sih dok. 7-8 tahun. Itu kan dokter sama Dr. McBury ya dok ya? Iya. Nah ini informasi teman-teman. Nah jadi Rumah Sunat SMM ini foundernya ya, suami istri. Nah, ada Dr. McBury yang sedang sekolah spesialis bedah anak ya dok ya di Bandung. Nah itu pasti teman-teman pengen bertanya kan, oh sekolahnya tentu membutuhkan dana seperti itu ya dok ya. Pasti kita harus belajar dari senior yang memang sudah sukses dalam mengembangkan rumah sunat. Sudah sekitar 7-8 tahun ya dok. Ya. Awal berdirinya langsung klinik atau dari praktek mandiri dulu dok?
pertama sih waktu saya baru lulus itu saya buka praktek mandiri. Mandiri dulu. Cuman memang sepi peminat. Sepi peminat ya dok ya. Terus kita terhalang dengan branding, marketing, ya, karena betul, memang dok, kalau betul, dok. praktek mandiri nggak bisa bebas ngiklan gitu dok. Iya. Jadi akhirnya bertahap kita menjadi klinik. Nah semenjak di klinik, terus kebetulan dulu belum fokus di sunat. Kita buka pelayanan sunat tapi bukan rumah sunat, masih klinik umum. Masih klinik biasa ya dok? Klinik biasa. Jadi pada saat itu suami saya lagi ambil S2 di UI. Oh, ambil S2 di UI. Di sana ketemu dokter Jack. Oh gitu. Jadi ikut di sunat 123 gitu. Semenjak itu akhirnya baru kita melek nih, ada ternyata oh sunat modern tuh ternyata gini gitu. Akhirnya di situ baru belajar, baru kita buka pelayanan sunat dan fokus di situ. Oke, berarti memang ada motivasinya di sana ya dok ya. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk membuka rumah sunat itu tidak harus dari langsung klinik ya dok ya. Enggak. Tapi memang dari apa yang kita punya dulu. Iya betul. Oke. Nah dok. Mulai aja dulu. Ya mulai aja dulu. Nah mungkin ada juga dok pertanyaan dok dari teman-teman. Nah, di Asdoki itu kan dokter perempuan itu sangat sedikit sekali ya dok ya. Mungkin nggak sampai 20 kayaknya dok. Di grup Asdoki yang hampir 600 orang itu dokter perempuan itu sangat sedikit sekali. Apa dok motivasinya dok? Khusus dokter perempuan nih mau nyunat, kenapa dok? Pasti awal-awal pasti agak minder atau memang nggak berniat buat nyunat. Gimana dok? Sebenarnya saya juga nggak kepikiran ya, habis lulus dokter mau nyunat gitu, nggak kepikiran. Karena kebanyakan seperti dokter-dokter lain yang baru tamat pasti inginnya mau jadi spesialis ya, betul, atau dok. Buka kecantikan gitu ya dok ya. Jadi benar-benar nggak kepikiran. Cuman ternyata setelah suami saya tuh kerja di sunat 123, ternyata sunat itu banyak peminat. Ya. Nah, oke, akhirnya ya kita coba-coba. Terus alhamdulillah waktu itu mungkin di Palembang juga masih belum banyak yang buka, dan ternyata peminatnya sangat banyak dok. Sangat banyak. Kita sampai kewalahan dan belum siap untuk menerima sebanyak itu. Itu pertama kali kita buka rumah sunat SMM, dalam berapa minggu itu langsung 200. Langsung 200 ya? Masya Allah. 200 pasien ya, mungkin kita juga kaget. Iya. Karena kita nggak ngiklan, nggak ngiklan, belum ngerti lah. Masya Allah, sepertinya sedekahnya kuat ini dok. Jadi memang kita buka langsung 200, ya kapok sebenarnya. Iya, sempat langsung ini ya dok ya. Oh ternyata langsung ngedown. Ya ternyata nggak di luar dugaan gitu. Di luar dugaan. Dan memang ya ternyata mungkin karena juga saya cewek dan dan suami saya kemarin kan waktu itu masih di UI tuh dok. Jadi dia PP Jakarta Palembang. Oh berarti jadi saya sendiri. Oh. Jadi operatornya kebetulan saya, suami itu paling ya pulang kalau lagi ada senggang pulang ke Palembang. Oh gitu. Disempatkan pulang ya dok ya, pokoknya membantu. Jadi yang handle pasien itu kebanyakan saya sama ada satu dokter lagi. Jadi memang kewalahan. Dan nggak bisa tidur. Pasti dok. Ya motivasinya ya ternyata karena banyak dan ternyata bisa ya itu tadi menguntungkan dok. Ya alhamdulillah sih dok. Karena memang untuk rumah sunat ini merupakan udah jadi masuk ranah bisnis ya dok ya. Iya. Untuk income yang ya mungkin teman-teman yang sudah lama bermain di dunia kita sudah tahu lah ya untuk masalah omset. Dok, saya lanjut ya dok ya. Metode kitan modern apa dok yang pertama kali dokter pakai atau sama dokter Mercury juga yang pertama kali lah? Kita pertama kali pakai klem. Klem ya dok ya. Kayaknya memang dulu boomingnya klem ya dok. Boomingnya klem, setuju dok. Jadi klem itu memang tanpa dijahit, pengerjaannya cepat, terus juga hasilnya rapi. Itu karena orang baru wah akhirnya berbondong-bondong tuh pakai klem. Memang klem sampai sekarang pun masih terpakai. Masih terpakai ya dok ya. Tapi kalau untuk sekarang dok, ada perubahan tren mungkin? Iya, kalau sekarang udah berubah ya trennya, itu ya. udah ke sealer. Ke sealer atau jadi, pakai lem ya? Nggak lagi yang menempel alat gitu dok. Oke. Untuk bulan ini dok, habis lebaran, sudah di angka berapa dok? Pasien. Ini bukan libur, ini ingat temen ya, ini bukan liburan sekolah, tapi ini hanya liburan lebaran.
Berapa dok? Nggak banyak sih ya. Kalau bulan April kemarin itu sekitar 150-an. Sekitar 150. Ya, 150. Ya, tadi saya sempat lihat list harga ya dok ya. Itu startnya dari 1 juta ya dok ya? Ya. 1 juta apa 1.200.000 tadi ya? 1.050.000. 1.050.000. Nah, jadi memang di SMM ini teman-teman masih menggunakan semua metode. Nah, jadi pasien yang datang pun tinggal pilih ya dok ya. Betul. Terus dok, lanjut pertanyaan dok. Nah, ini pertanyaan yang sama lagi dok. Ini buat motivasi teman-teman. Pernah gagal nggak dok? Sampai kulup lagi atau ada yang bikin nggak bisa tidur gitu? Ya itu tadi saya udah cerita ya. Pertama kali buka ya pasti nggak bisa tidur tuh. Karena dulu juga belum ada pelatihan sunat kayak sekarang Iya, dok. bener, dok. Jadi saya cuman diajarin suami saya 1 kali. Akhirnya dia berangkat lagi ke Jakarta. 1 kali dok. Saya Tapi lihat konsepnya mungkin dokter udah oke lah ya. jadi saya lihat, terus saya asisten, akhirnya saya langsung coba. Pasti banyak keluhan. Ya, pasti. Awal-awal itu tadi, karena memang kalau sekarang sih saya rasa nggak inilah udah maju ya dok. Pelatihan udah banyak, insya Allah komplikasi atau keluhan-keluhan pasti udah jauh berkurang. Iya. Kalau gagal ya pasti semua pernah ngalamin. Semua pernah ya dok ya. Nah itu teman-temannya, jadi pertanyaan ini dok selalu dititipkan sama teman-teman. Tolong dong tanyain gimana sih yang senior-senior kita pernah gagal nggak sih mereka? Dan jawabannya sama ya, dari dokter Darsono, dokter Porson, dan dokter Safira pun pernah gagal ya. Jadi teman-teman jangan takut berproses. Oke, kita lanjut. Terus, nah ini dok, bagaimana pandangan dokter tentang era sirkumsisi zaman sekarang sama zaman dulu dok? Oh ya, kalau zaman dulu mungkin ya sirkumsisi ini kan sebenarnya udah lama ya, dari zaman dulu kala udah dilakukan ya. Jadi memang trennya pasti udah berubah. Kalau zaman dulu sekedar sirkumsisi, dipotong, kulup, selesai, nggak peduli dibiusnya gimana, sakit enggaknya, terus hasilnya gimana, model-modelnya gimana. Kalau sekarang kita udah ke arah estetik ya. Iya betul. Jadi, dok, setuju dok. Jadi yang sunat sekarang, sirkumsisi sekarang ya harus yang memang memenuhi standar WHO juga gitu ya dok ya. Memang jadi itu tadi tidak hanya memotong kulup ya kalau kata dokter Darsono. Jadi memang kita ngelihat juga dari segi estetik. Karena apa, pasien yang dewasa pun kesini ternyata untuk merombak ulang ya kan. Iya. Jadi kita jangan sampai sunat sekarang di masa depan yang kita sunat rombak lagi gitu. Iya. Jadi udah cukup 1 kali aja sunat itu yang memang udah estetis. Iya. Tuh. Oke, kita lanjut ya dok ya. Apa hal yang pernah membuat seorang dokter Safira ngedown dok? Sampai mungkin nggak mau menyunat lagi. Ada nggak dok di fase itu dok? Entah capek kah, ataukah pernah apa sih terjadi sesuatu pada anak? Pernah nggak dok di fase itu dok? Pernah sih pasti ya. Jadi waktu itu yang awal-awal saya nyunat itu ya, pernah sampai gimana ya, kita yang dari fase nyaman nggak pernah di ini, sampai yang benar-benar ditelepon sampai tengah malam, terus pasien berdarah segala macem, ya kita harus buka klinik. Jadi bener yang kita baru tutup klinik malam, terus malamnya ternyata tengah malam kita dibangunin lagi, itu rasanya apalagi saya single ya. Iya benar. Suami jauh. Iya. Jadi saya sendiri gitu loh. Jadi harus saya telepon perawat, buka klinik tengah malam. Rasanya kok gini banget sih kerja gitu ya. Tapi nggak sampai yang ngedown banget sampai berhenti, itu enggak sih. Jadi paling itu. Terus mungkin karena pengalaman saya juga waktu dulu ya, awal-awal juga dulu, pegawai saya belum banyak. Jadi saya cuman sama 1 perawat laki-laki, 1 admin, dan saya. Nah, ada orang iseng gitu loh. Tahu nih dokternya cewek nih, tuh yang datang dia mau sunat dewasa gitu. Jadi akhirnya ternyata dia cuma ngeprank. Ada dong sampai gitu dong? Ada. Waduh. Itu bikin saya trauma. Karena ya saya ya profesional aja sih saya. Iya, saya kira memang dia mau sunat. Oke, saya periksa. Ternyata itu dia ngerjain saya gitu. Jadi untuk saat ini saya nggak lagi terima pasien dewasa. Iya, setuju sih dok, setuju sih. Memang gitu.
Ya resikonya ya dok ya, jadi dokter perempuan kadang ya ada aja yang bisa seperti itu pernah saya sampai trauma, nggak mau lagi. Luar biasa. Oke dok, sekarang karyawan ada berapa dokter? Sekarang berapa ya? 11. 11, Masya Allah. Oke, ada pertanyaan yang menarik juga nih dok. Dokter fokus hanya di sini saja atau ada kerjaan lain? Contoh kalau kayak dokter Darsono, dokter Forson kemarin kan memang basicnya PNS seperti itu. Dokter sudah fokus di rumah sunat saja? Saya basic PNS juga. Dokter juga PNS juga? Teman-teman ya PNS dan juga. Dok, gimana bagi waktunya dok? Kalau sekarang kalau kan musim sunat nih dok, gimana nih bagi waktunya? Jadi memang kita harus kerja sama dokter lain ya. Jadi kalau misal saya di puskesmas, pagi siang ya di puskesmas, siang sore malam di klinik. Oh di klinik, berarti jadwal kitanya ya dok ya, yang disesuaikan ya. Berarti sekarang dokter yang nyunat ada 2? Ya, ada dokter 1 sama saya. Sama dokter. Nah selama kan kita bekerja ya dok ya, sama-sama sejawat seperti itu. Nah cara dokter memilih nih dokter, pasti kita nggak mungkin dong langsung kasih ya anak gitu. Ada nggak dok tahapan-tahapan, apakah magang dulu atau langsung dokter kasih, itu seperti apa dok? Siapa tahu ada teman-teman sekitar Palembang mau magang juga dok. Iya, kita lagi membuka lowongan kebetulan. Jadi memang kita kalau untuk dokter yang baru benar-benar baru tamat atau fresh graduate gitu yang mau jadi operator di Kitan Pro, yang kita nggak sembarangan ya. Jadi memang meskipun tidak berpengalaman sih tetap kita terima, cuman jadi dibimbing dulu. Pertama yang mereka melihat dulu, terus magang dulu sekitar 1 bulanan. Satu bulan ya dok ya? 1 bulanan magang. Terus kita adain sunatan massal, biasanya kita cobain gitu. Kalau memang udah jam minimal udah sesuai SOP dan hasilnya udah baik, baru kita kasih pasien. Oh gitu, tetap bertahap ya dok ya? Jadi nggak langsung serta-merta dikasihin langsung. Iya betul dok ya. Soalnya saya lumayan perfeksionis. Jadi kadang ada yang ada yang nggak mau, udah nggak tahan ya udah lepas. Iya pasti sih dok. Karena kan kita mikirin, wah ini anak orang ya kan. Iya benar. Jadi meskipun sunat gratis itu pun masih saya pegang. Jadi meskipun dia yang ngerjain, saya pegang tuh pasien. Jadi kalaupun nanti pas sunat terjadi apa-apa tuh langsung saya ambil alih. Oh sampai seperti itu dok. Ya itulah bedanya teman-teman kalau dokter perempuan sama dokter laki-laki ya. Kayak lebih pakai perasaan ya dok ya. Bener, soalnya kalau anaknya udah teriak udah tega gitu loh. Oke, nanti dok kita kita mau ya tanya-tanya sedikit ya dok ya tentang ruangan sama nanti spill harga dok. Siapa tahu teman-teman mau juga bikin konsep home yang seperti ini. Iya. Oke, nanti saya izin mulai dari ruangan sunatnya ada berapa dok? Sini ada 2 sih. Ada 2. Mungkin dari yang mana dok? Ruang utama di mana? Nggak ada yang utama, sama-sama. Nggak ada yang utama, sama-sama ya dah. Oke dok, kita izin ke ruang sunat ya dok ya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang sunatnya Kitan Pro. Nah bisa teman-teman lihat ya backgroundnya ini seperti di kamar saya dok. Nah, jadi serius? Tidak seperti di ruang sunat teman-teman ya. Jadi insya Allah sih anak-anak pasti sangat nyaman sekali. Dok, untuk melukis ini dok pakai jasa ya dok ya? Pakai jasa desain interior atau memang orang yang hobi ngelukis aja dok? Lukis aja, kita tinggal cari contoh. Cari orang yang ngelukis. Oh kreatif juga dok. Berapa dok kalau satu ruangan gini? Berapa ya? Karena sepaket tadi. Sepaket tadi ya? Sekitar 15 juta tadi dok ya? Satu paket ruang seklinik. Nah tadi saya sudah tanya-tanya duluan ya teman-teman ya. Jadi Dr. Safira ini menggunakan jasa ya bisa dikatakan desain interior, tapi bukan dalam bentuk wallpaper, tapi betul-betul dilukis. Jadi kalau mau menghilangkannya dok berarti dicat ulang ya? Dicat ulang. Untuk TV ini untuk game atau memang nonton? Nonton aja. Untuk nonton ya, khusus nonton. Nah ini teman-teman ya bisa dilihat bednya, ini hampir sama ya seperti bed modern pada umumnya. Nah ini dokter ngerjainnya sambil duduk ya? Sambil duduk, kadang berdiri, kadang duduk. Duduk. Karena ini juga tinggi juga. Oke, nah ini buat tempat strap kaki. Nah, buat bed seperti ini tahun berapa dok?
Baru awal tahun. Berawal tahun. Oke. Termotivasi dari mana dok? Mungkin? Rumah Sunat Ar-Rahman sih. Rumah Sunat Ar-Rahman ya. Memang. Kita sapa dulu Dr. Darsono dok. ATM dari Rumah Sunat Ar-Rahman. Ya memang apapun yang dibuat di Rumah Sunat Ar-Rahman pasti kita contoh dok. Iya. Banyak referensi yang kita dapat di sana. Nah untuk ruangan sunat berarti ada 2 dok. Ya. Ada 2. Pengen ditambah lagi dok mungkin? Sebenarnya ada 3. Ada 3 ya. Cuman dokternya 2. Ya udah 2. Dokternya 2 juga udah maksimal ya dok ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat ruang tunggunya. Oke. Nah ini merupakan ruang tunggu dari rumah sunat SMM. Dan bisa teman-teman lihat ya, sangat luas dan nyaman sekali. Dan di sini juga ada sertifikat ya, sertifikat untuk penghargaan dan sertifikat pelatihan, dan ini bisa meningkatkan value. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini juga. Nah bisa dilihat, nah ruang tunggu yang luas sekali. Nah apabila ruang tunggunya seperti ini, anak-anak pun pasti merasa nyaman, merasa happy dengan ya kondisi atau keadaan yang sudah disetting seperti rumah sendiri. Nah ini bisa menjadi contoh buat kita. Baik, kami pamit ya teman-teman, sampai jumpa.